bahkan dalam bahasa Indonesia. Ya kan gini bro ya, saya jelaskan bro ya. Sebentar Pak Munir, belum selesai bicara. Nah, jadi berputar-putar di sana. Kemudian logika Pak Munir memang saya mengerti. Saya tidak tahu mengapa kalau Allah mau mengambil rupa manusia atau bukan saya tidak mau menjelaskan. Sebentar Pak Munir. Mengapa kalau Allah mengambil rupa manusia dan memasuki dimensi manusia, Allah langsung bisa terhina begitu loh. Saya tidak habis pikir, Pak Munir tidak membaca Al-Quran dengan baik. Bagaimana dalam Al-Quran yang mungkin secara keteledoran atau karena mengutip satu kisah-kisah di mana Allah pernah memasuki dimensi manusia dan berbicara kepada Musa dari dalam sebatang pohon Al-Qasas 30. Lalu apakah Allah terhina? Oh tidak. Jadi konsep Pak Munir tentang Allah itu persis sama seperti teman-teman Muslim, nggak jelas. Allah, ketika kita berbicara tentang Allah, kita berbicara sesuatu sang Khalik yang berada di luar dimensi waktu, tempat, dan bentuk. Dia ada di atas dimensi waktu. Artinya apa? Dia bisa ada dulu, sekarang, dan akan datang. Ya, berbeda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang yang salah satu karakter yang dia sang pencipta, sang Khalik, tapi duduk di arsy. Dia tidak ada di bumi, dia ada di arsy. Dari arsy dia mengontrol segala sesuatu. Dia nggak pernah bisa turun. Ya toh? Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu kan katanya. Nah, ya karena dia mah tinggi. Kalau udah turun nggak bisa dikatakan maha tinggi kok. Gimana? Gimana coba ulang Pak? Kalau? Ayo ulang Pak, ulang. Karena pikirannya Pak Munir itu sama seperti Allahnya Islam. Kalau Allahnya Islam turun ke langit ke-7, yang surga kosong. Aku udah mengatakan itu teologi bakpao. Bukan begitu Pak Munir. Jadi ketika Allah turun ke bumi, dia tidak absen di surga. Gitu. Ketika Allah berbicara kepada Musa dari dalam sebatang pohon yang terbakar, Allah tidak kekosongan tahta di langit dan tidak Allah tidak itu absen di medan. terbatas kuasanya Pak. Itu loh. Sebenarnya ya dalam pikiran Bapak itu Allah itu adalah sesuatu yang terjebak dalam satu tempat dan bentuk dan dia tidak bisa keluar dari situ. Kalau dia keluar dari situ dia akan terhina. Allah kami itu tidak bisa terhina, bahkan ketika dia dihina dia tidak terhina. Wow, mana ada orang yang dihina nggak terhina bro? Kalau udah dihina ya namanya udah pernah terhina. Kalau ada Allah yang bisa terhina karena dihina itu bukan Allah, itu si Japurut itu. Allah kita itu Allah yang kasih Pak, maka itu dia selalu ingin berada di tengah-tengah, berdiam di tengah-tengah kita. Itu gitu satu Bonar guys, itu satu. Soal terhina atau tidak terhina. Kalau ada Allah yang bisa terhina karena dihina, itu bukan Allah. Saya kasih contoh nih Pak Pedro. Emas dilempar ke toilet, dilempar ke lumpur hitam, dilempar ke kotoran yang paling kotor sekalipun, emas akan tetap emas. Apalagi Allah yang maha mulia katanya. Jadi Allah tidak pernah terhina. Silakan Ibu Sophia. Saya mau kasih contoh. Bapak pernah tahu yang namanya cerita Pandawa, Kurawa, Mahabharata, Ramayana? Pernah tahu nggak Pak? Pak Munir. Yang membuat mereka bangsawan itu apa Pak? Pakaiannya, penampilan luarnya, apa-apanya? Yang membuat mereka dikatakan raja. Pandawa nih. Karena pakaiannya. Ya enggak dong, darahnya dong Pak. Itu gimana? Yang namanya Pandawa ketika dia dibuang, diasing. Ketika si Pandawa ini dibuang, diasingkan ke hutan, dia pakai baju namanya baju orang miskin, Pak. Dia pakai baju sederhana. Dia tetap bangsawan enggak, Pak? Ya, bangsawan kalau menurut saya. Iya, kenapa? Apa yang membuat dia tetap bangsawan? Ya itu karena keturunannya. Demikian Allah itu. Hakikatnya adalah Allah yang maha mulia, maha agung, ya. Dalam rumah apapun dia tetap mulia. Mau pakai, Bapak tahu nggak cerita-cerita nih, ada anak raja ya, terus nikah sama siapa tuh, anak itu dibuang Pak, hidupnya di hutan, dicariin Pak sama bapaknya raja. Kenapa? Ini anak benisnya dia, keturunannya dia. Lu mau gembel apapun, ini yang namanya membuat dia menjadi seorang bangsawan adalah bukan karena baju atau penampilan luarnya yang seperti rakyat jelata Pak, karena benisnya dia itu bangsawan. Udah ya Pak jadi yang harus kita teliti selanjutnya, benar apa enggak sih dia itu keturunan bangsawan itu gitu. Kalau benar nih, kok nggak sama kayak itu benar nggak Yesus itu keturunan ilahi gitu, betul Pak Munir. Oke, berarti sekarang kita apakah Yesus itu betul keturunan ilahi? Kita telusuri. Yang pertama, cara menelusurinya, Maria perawan. Secara biologis kedokteran, mungkinkah orang perawan tanpa hubungan seks bisa melahirkan seorang anak? Saya ralat Pak Erben, saya ralat. Yang betul adalah kedokteran. Iya, kedokteran. Oke. Jadi berarti kalau Maria hamil tanpa campur tangan laki-laki, berarti itu sudah pasti kelahiran yang ajaib. Sekarang bagaimana kita mengetahui lebih detail bagaimana kelahiran yang ajaib? Kalau kita kembali ke Alkitab, yang pertama, Roh Kudus mengatakan bahwa Maria hamil dari Roh Suci, diakui oleh malaikat. Bahkan dikatakan bahwa benih di dalam rahim Maria itu dari Allah. Benihnya dari Allah, maka Yesus itu lahir
bukan karena benih seorang ayah. Asyhadu an la ilaha illallah. Oke, jadi Kalau menurut saya lemah itu. Muhammad dan Rasulullah. Siapa Oke, pula jadi Asyhadu an la ilaha illallah. bentar. Yang harus kita teliti Asyhadu an kan la gini, ilaha illallah. buah itu tidak Wa jatuh jauh asyhadu dari pohon. anna Muhammadin Rasulullah. Tuh, udah masuk Islam tuh Pak Berto. Oke ya, Alhamdulillah, selamat datang, kawan. jadi dari data itu Pak Munir, Yesus itu sudah dibuktikan bahwa dia berasal dari Allah. Karena Yesus sendiri mengakui bahwa Jadi dia ini datang dan mau keluar saya dari bacakan. Allah. Mau saya Oke. bacakan. Terus setelah saya bacakan nanti kamu akan klaim kalau saya sudah jadi muslim. Gak apa-apa ya, karena saya tidak mengimani. Jadi saya akan membacakan tulisan dari saudara muslim ini. Pak Petrus sekarang sudah bersyahadat, saksikan. Oke, selamat datang, Oke, kawan. Jadi kembali Pak Munir bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang dilahirkan seperti Yesus. Bahwa memang benihnya berasal dari Allah, firman sendiri hadir menjadi manusia. Dan kalau kita melihat lagi, Yesus dalam seluruh kehidupannya dibuktikan juga dengan kekudusan, kesucian, dan kemuliaannya. Itu. Nah, baru kalau kita melihat juga dari segi ajarannya, etika moralnya, seluruh perbuatannya, mujizatnya, itu juga dibuktikan. Lebih lanjut lagi kepada kematian, kebangkitan, kemuliaan, naik ke surga, dan janjinya akan datang di akhir zaman menjadi raja segala raja, dan menjadi hakim yang adil. Jadi atas dasar inilah, maka keselamatan, hidup kekal, pembaharuan hidup, segala hal yang baik untuk kita sudah tersedia sempurna ada di dalam Yesus. Karena sosok Yesus yang begitu agung, mulia, dan sempurna ini, maka tidak mungkin lagi ada ajaran yang bisa menyempurnakan ajaran yang sempurnanya. Tidak mungkin lagi ada ajaran yang menyempurnakan yang sempurna dari situ. Apalagi kalau ajaran yang datang berikutnya itu, notabene itu bertentangan dengan pribadi Yesus, bertentangan dengan etika dan moral Yesus, bertentangan dengan janji-janji Yesus. Maka bagi kami itu segala ajaran yang tidak sesuai dengan pribadi Yesus, kebenaran tentang Yesus, itu namanya ajaran nabi palsu, ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang tidak layak diikuti, tidak layak dipercaya. Betul, bro. Betul, bro. Nah, di situ. Betul. Jadi, Nah, itu jadi karena itu Yesus perbuat jadi, ya. Karena Yesus sudah sempurna. Buat apa lagi kita mengikuti nabi yang tidak sempurna? Yesus sudah di surga. Buat apa kita mengikuti nabi yang ada di bumi, apa di neraka? Yesus itu sudah terkemuka di bumi di surga. Buat apa kita mengikuti yang terkemuka dalam dosa? Di situ. Kamulah yang aku ikuti itu kan. Memang kami mengikuti Yesus, kami mengikuti Yesus ke surga. Kami mengikuti ajaran Yesus. Kalau Yesus sunat, disunat. Kalau Yesus sujud, beda lagi konteksnya. Tuh. Sunat itu, Pak Munir, kami baca, dengarkan ya Pak Munir. Di dalam kitab Injil, ingat ya, di dalam kitab Injil, Yesus tidak pernah memerintahkan orang untuk disunat. Tidak pernah. Karena katanya sunat itu, sunat itu apa? Kenapa kita harus ikut sunat? Sunat itu kan perjanjian. Bukan. Jadi sunat itu sudah ada di Kejadian 17. Sunat itu bukan ada lagi setelah Yesus datang, bukan. Sebelum sebelum Musa sudah ada sunat. Jadi Pak Munir itu nggak ngerti sunat. Sekarang saya kasih tahu. Sunat itu tanda perjanjian antara Abraham keturunannya dengan Allah. Bahwa mereka menjadi bangsa yang dipilih, diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Betul. Itu arti sunat. Jadi sunat itu bukan perjanjian. Anda ikut Yesus nggak? Makanya kamu harus mengerti dulu sunat. Pak, ya wajar sih Munir nggak ngerti sunat. Orang di Quran aja satu kata sunat pun tak ada. Satu kata sunat pun tak ada di kitabmu. Bahkan nabimu pun kapan disunat oleh siapa juga nggak ada jelasnya kok. Jadi wajar kamu berbicara sunat itu, kamu berbicara sunat kepada orang cerdas. Tapi kamu sendiri tidak mau cerdas dan tidak mau dikasih tahu. Kejadian 17 sunat itu tanda perjanjian itu antara Abraham dan keturunannya bahwa mereka lah umat pilihan Tuhan yang diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu arti sunat itu Pak Munir. Saya tidak disunat karena saya bukan keturunan Abraham. Perjanjian yang mengikat Allah dengan Abraham dan keturunannya. Iya. Apakah kita kan bukan keturunan lahiriah.
dari Abraham. Tetapi Bun, kalau nanti Pak Munir mau belajar Alkitab dengan bagus, kalau kita mau disunat juga nggak masalah. Tidak masalah. Karena Alkitab juga nggak pernah melarang orang untuk ini. Tapi yang dilarang Alkitab adalah kalau orang menganggap bahwa dia kalau disunat masuk surga itu salah, itu dilarang. Tapi kalau kita mau disunat, karena kita ingin mengikuti perjanjian Abraham itu sah-sah juga. Tapi bukan untuk masuk surga, Berarti bukan untuk selamat. perintah sunat itu tujuannya untuk bersuci atau karena janjian, bro? Iya, saya sudah bilang tadi, Kejadian 17, sunat itu tanda perjanjian kekal antara Allah dan Abraham dan keturunannya, bahwa mereka itu sebagai umat pilihan, bahwa mereka diberkati, dan mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan itu suatu keharusan bagi orang Yahudi sampai hari ini. Betul, Tapi itu orang, perjanjian yang mengikat iya, antara Allah dan pada suatu bangsa, yaitu Israel. jadi bukan untuk di luar Israel itu sunat itu. Tetapi ingat ya, kalau kita mau disunat juga tidak dilarang. Tapi sunat di situ bukan lagi menjadikan kita bahwa kita keturunan Israel, enggak. Jadi bagi orang Kristen sunat itu bukan masalah hal harus atau tidak, tapi artinya dulu yang harus dipahami. Masalahnya Pak Munir, apa kata orang Islam? Mana benar? Kata orang Islam bahwa Yesus itu hanya untuk Israel, karena sunat saja buat orang Israel. Loh, tapi kamu nggak ngerti kamu yang bilang tadi. Dengarkan dulu ya. Bangsa Israel itu disunat sebagai tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunannya, bahwa mereka diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kamu nggak dengarkan si utuh, kamu suka hanya sepotong. Kan dikatakan oleh keturunan, dengar dulu, oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi Yesus itu memang hadir, dipilih dari Israel untuk memberkati Israel dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan kamilah bangsa-bangsa lain itu. Jadi dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Jadi dia diberkati untuk menjadi berkat. Kata-kata itu harus utuh dipahami, Pak Munir. Jangan sepotong. Hukum Tuhan itu sifatnya tidak sementara. Sekarang saya tanya sama Pak Munir. Dengarkan Pak Munir ya. Pak Munir, kalau Yesus itu hanya untuk orang Israel, seringkali orang Muslim mengklaim bahwa Yesus itu Isa. Tapi kalian bilang bahwa Isa itu terkemuka di bumi di surga. Emang surga dan bumi itu berapa sih? Kalau dia sudah terkemuka di bumi di surga, berarti termasuk juga untuk kalian kalau kalian ikuti. Bahkan nanti katakan di akhir zaman dia akan datang mematahkan salib, mematahkan babi-babi. Kalau dia hanya datang untuk orang Israel, mengapa orang Muslim mengklaim itu? Kalian juga mengimani Nabi Isa. Berarti tapi kalian klaim untuk orang Israel. Tapi kalian bukan orang Israel kan? Karena jadi Tuhannya Nabi Isa dengan Tuhannya Islam itu sama. Tadi kamu bilang Isa itu hanya untuk orang Israel. Tapi kamu klaim sekarang ketika kutunjukkan data, kamu bilang gini. Kamu nggak konsisten. Jangan kamu membuat pernyataan yang belum sendiri. Ajarannya kan sunat nih, kata Anda buat orang Israel. Berarti ya, betul ajaran Yesus itu buat untuk Israel, apa hubungannya dengan Kristen? Mana? Apa bedanya? Sunat sudah ada sebelum zaman Musa. Sementara Yesus baru hadir di dunia ini sebagai manusia tahun sekitar 4 sebelum Masehi. Sementara Musa 2000 tahun sebelumnya sudah ada. Makanya Pak Munir itu belajar sejarah dong. Ya kan Yesus disunat loh. Makanya kutanya sama Pak Munir, kutanya samamu, ada nggak satu kata sunat pun di dalam kitab Quran? Kan nggak ada kan? Di mana coba? Di mana ayatnya sunat, kata sunat itu? Ya, Nabi Ibrahim waktu disunat loh, umur 8 mana? Hari. Coba tunjukkan. Di surat mana Nabi ayat Ibrahim berapa ada kata sunat? Umur 8 hari. Sekarang kutanya samamu. Nabi Ibrahim umur 8 hari disunat, bro. Udah tua dia disunat itu. Makanya kamu itu nggak tahu. Aku sayangnya nggak mencari. Kalau memang misalkan nggak ada, ya nggak ada. Sudah banyak apologi Muslim. Saya udah pernah tanya di Geram Mu'alaf. Daripada kalian itu sok berani bicara sunat. Coba tunjukkan dulu satu kata sunat dalam kitabmu kepada saya. Aku bilang. Enggak ada orang Geram Mu'alaf bisa tunjukkan. Nabi Ibrahim disunat enggak? Sekarang dari mana kamu tahu bahwa Nabi Ibrahim disunat? Iya, Nabi Ibrahim belum ada disunat enggak? Saya tanya, dari mana kamu tahu bahwa Ibrahim itu disunat Abraham? Dari hadis, dari Al-Quran. Mana? Tunjukkan ayat Al-Qurannya mana? Saya kan udah bilang nggak bisa. Ada, saya ingat dulu. Cuman saya nggak ada. Tunjukkan dulu. Nggak ada. Ada pasti. Satu kata sunat pun di dalam kitab Quran itu tidak ada. Itu harus dicatat itu. Sampai detik ini, seorang profesor Muslim pun nggak ada yang bisa tunjukkan ayat itu. Bahkan sang debaters, dengarkan, sang debaters pernah debat terbuka dengan Moko Ginta dan kawan-kawan. Ditanya sama sang debaters, coba tunjukkan satu kata sunat pun di dalam kitabmu. Kalian terlalu pede bicara sunat. Ya, karena debaternya itu bukan saya. Kalau saya iya, sekarang aku tanya sama di mana ada kata sunat di Quranmu? Apakah dengan sunat bisa menyelamatkan? Orang ateis juga sunat. Oke, tunjukkan mana? Cuman kan gini. Sunat ini, lihat ini layar ini.
Dicari kata sunat di Iya, iya. Quran tidak ada. Maaf, kata kunci sunat tidak ditemukan pada tipe pencarian mendekat. Gunakan kata kunci yang lain. Enggak ada. Jadi kalau saya bicara itu Karena ya, asal ngomong. Sekarang giliranmu dulu supaya jangan panjang kali lebar kali tinggi bro ngomong. Di kitab mana? Di misalkan surat ya, berapa? ya pertama saya akan menunjukkan dalil bahwasanya orang Islam itu diperintahkan untuk surat- mengikuti. Oke, tunjukkan aja di- dulu suratnya bro. Di surat Surat berapa? mana, di ayat mana Misalkan sunat bisa dan- menyelamatkan? Dan misalkan gini, dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus kan gitu kan. Orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengajarkan gitu kan, Pak Munir ya ini ya Pak Munir. dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kekasih. Jadi kita itu diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim, dan kita yakini bahwa Nabi Ibrahim. Iya. Yang kutanya sama kau itu sekarang, milah Ibrahim itu apa? Apa? Milah Ya, Ibrahim itu ada, apa? Milah Yesus aja tidak diikuti. misalkan kurban. Iya. Pak Tidak Munir, dibantu. Pak Munir, lihat screen yang ini ya Pak Munir. Ini kan? Ya, betul. Oke, milah Ibrahim kan, tapi Ibrahim makan babi gak? Ibrahim makan babi gak? Enggak. Mana Bapak tahu larangan makan Mana babi ada itu kan dalil? Nabi Musa. Mana ada? Kata ada dalilnya. Ibrahim makan babi gak? Enggak. Larangan Ada- makan ada- babi ada- itu ada- baru ada ada di larangan. zaman Musa itu. Di zaman Musa baru ada. Jadi kalau milah Ibrahim gak ada larangan makan babi Pak. Oh, Ngapain ya, gak makan babi? Ya, Karena larangan Jadi selama nggak makan ada- babi itu baru di kitab Taurat itu. Di zaman selama nggak Taurat ada itu. larangannya nggak apa-apa, bro. Sekarang kan udah ada larangannya, jadi kita nggak boleh makan babi. Kalau nggak ada larangannya, misalkan waktu zaman Nabi Adam kan belum ada larangan. Ini Karena berapa babi pun ini? belum ada. Milah Ibrahim atau apa milah Ibrahim? Gak ngerti juga, gak ada Ya penjelasannya. banyak. Misalkan dalilnya ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini? Ya. Jadi Nabi Ibrahim tuh tidak menyembah patung, tidak menyembah selain Allah, gitu kami ikuti. Nah, Bapak nggak dibaptis, nggak ikutin milah Yesus. Iya, nggak dibaptis. Karena nggak ada perintahnya, walaupun Lo perintah Yesus itu harus dibaptis andaikan kok. ada perintahnya, kami disuruh mengikuti milah Yesus, ya kami ikuti. Perintah kan nggak bisa diubah, Bapak bilang tadi. Tapi dibaptis kok. Baru Iya orang kan, Israel kami itu nggak ada di Al-Quran, nggak ada baru ayatnya. satu kan orang Israel itu mempersembahkan korban untuk pengampunan dosa, untuk pendamaian. Kalian nggak ada pengertian korban apa maknanya pun. Hanya motong-motong aja bagi-bagi. Aku dapat itu dulu waktu aku di tempat yang lama, dapat daging sapi. Ya aku makan juga lah. Tapi artinya apa ya? Hanya makan aja. Tapi kan enak gitu, dagingnya gratis. Iya, bukan masalah itu. Lebih dari yang gratis itu pun bisa aku beli. Iya, kalau orang Islam kan gini, selain gratis, enak juga gitu, karena nggak nginep. Gitu. Ya enak lah karena sudah dikasih Saya kan, bumbu. iya kan kalau anda bisa beli. Iya, kalau tapi saya kan artinya nggak bisa apa? beli. Maknanya apa? Artinya itu adalah mengikuti milah Ibrahim waktu mengorbankan Ismail, ya, yang Allah gantikan sebagai domba. Jadi peringatan aja. Di kitab Anda aja, di hadis-hadis Anda yang hendak mau dikorbankan itu siapa kok? Si Isa kok, bukan Ismail. Ada banyak data-data hadisnya itu udah dibuka. Itu kan perbedaan. Bukan. Kalau di Muslim sendiri yang sangat jelas itu di kitabnya mengatakan yang hendak dikorbankan itu Isa kok. Karena Isa itu anak yang terpuji, bukan Ismail. Nah, tapi kalau dibahas nanti nih. Sebetulnya kemarin kan pernah dibahas, Mas, ya. Sebetulnya kalau Udah. saya bicara itu ya, semuanya itu akan terdiam. Karena saya mempunyai dalil yang paling kuat gitu. Enggak ada dalil dari dulu. Apa sebenarnya? Ya, saya punya dalil. Kalau mana saya itu kan dalil ini, mana dalilnya? Mana dalilnya? Oke. Mana dalilnya? Yang disembelih oleh Ibrahim bukan Ismail, bukan Ishak, tapi domba. Iya. Memang domba kok. Bukan kambing kan? Iya. Domba kok. Artinya Domba bukan itu siapa Ismail yang dan bukan Ishak. Itulah Domba kecil. Itu dalil terkuat. Domba itulah yang disebut dengan domba itu menyimbolkan kepada Yesus sebagai anak domba Allah. Karena itu merupakan gambaran pewahyuan. Makanya Nabi Yahya, Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Dan Yesuslah kegenapan itu. Karena persembahan kurban seperti itu sebagai tanda perjanjian juga sudah terjadi sejak zaman Adam, kejadian 3:21, zaman Kain Habel, kejadian pasal 44, baru di zaman Nuh, itu juga Nuh mempersembahkan kurban di zaman Abraham, di zaman Musa, sampai dengan zaman para nabi, dan penutupnya adalah Yohanes Pembaptis, dan disempurnakanlah itu oleh Yesus Kristus. Maka dikatakan Yesus Kristuslah korban yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Tidak seperti domba-domba yang dikerjakan di zaman para nabi, yang dilakukan pagi petang atau sekali setahun di ruangan suci. Di situ.
Jadi kalau berbicara korban, Pak Munir nggak ngerti apa-apa. Yang penting kalian Korbannya hari cuma raya. bagi-bagi daging doang. Iya, tapi maknanya itu nggak ada. Nggak ada makna apa-apa. Tapi Iya, masih berselisih kan orang Anda masih berselisih kan dengan orang Islam. Setelah kami dalil yang nggak, tadi Anda nggak bisa bukan. membantah lagi. Kami nggak pernah berselisih dengan orang Muslim. Iya, Buat mungkin apa kami tadi Anda berselisih? bilang yang dikorbankan adalah Ishak. Yang hendak Lebih benar mana dikorbankan dengan yang itu, dikorbankan adalah domba? yang hendak dikorbankan adalah Ishak, tapi tidak Iya. jadi karena sudah Ujung-ujungnya domba disiapkan. juga kan? Dengarkan dulu kalimat saya. Yang hendak dikorbankan. Kenapa? Kalau di dalam kitab Kejadian sangat jelas dikatakan, sebelum Ishak diajak pergi ke Gunung Moria itu untuk dipersembahkan, Ismail itu udah diusir kok. Udah diusir. Oleh keturunan Ishak lah dia lahir keturunan nabi-nabi gitu, berasal dari Iya. bangsa Israel. Makanya disebut dia adalah anak perjanjian. Bahkan ada itu, apa? Al-Bulanda bisa nggak share ayat itu? Bahwa Ismail itu dikatakan itu keledai liar itu. Yang kau akan menanduk saudara-saudaramu, saudaramu akan menanduk engkau katanya. Iya, Artinya, betul ya. coba ada keledai liar itu aja dapat kejadian. Supaya nanti kawan kita ini Pak Munir mengerti. Jadi keturunan-keturunan Ismail itu memang suka ribut, suka nanduk, suka berkelahi. Dan itu sudah dinubuatkan itu keledai liar. Makanya di Timur Tengah perang terus tuh. Iya, gara-gara itulah keturunanmu akan menanduk bermusuhan dengan saudara-saudaramu katanya. Udah Ya, bro, jadi kalau di Injil ada kawan kita yang kitab suka menanduk, Kejadian itu. ya potong aja nanti. Iya, Kalau boleh. ada kawan kita yang suka menanduk, ya korbankan aja nanti. Janganlah, biar aja. Di kitab Kejadian itu Pak Bro. Keledai liar aja Kejadian. Ada itu kejadian berapa itu keledai. Nah itu jadi gitu bro Munir. Jadi Ismail itu keledai liar itu, keturunan keledai liar. Suka nanduk, suka ribut, suka perang, suka cari gara-gara, suka nyebar hoax. Ya, itu kan para ulama pun ya, para Islam ya, orang Islam ya, itu kan berbeda pendapat bahwa Ismail yang akan dikorbankan. Ya Nah, udah, diantaranya memang itu di memang ada Muslim sendiri berbeda pendapat, ulama tapi pun pendapat iya. yang paling kuat mengatakan yang hendak dikorbankan itu Ishak, itu pendapat yang paling Iya. kuat. Tapi kalau di Ya, di Alkitab samping jelas itu sekali kan kok gini, bro. kronologinya. Terdapat juga di dalam tafsir gitu kan. Enggak, tafsirnya ambigu juga. Iya. Ini kan sifatnya tuh netral juga. Kejadian 16:12. Kalian selesaikan aja dulu masalah kalian itu. Kejadian 16 ayat 12. Oke, bacakan bro. Ini baca. Bilang itu Ishak kok. Ustaz Marlen. Oke. Iya. Seorang Dari ayat 11, dari ayat 11. Ini. Oke, baca. Selanjutnya kata Iya, baca bro. Ayat 11. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Ayat 12. Seorang laki-laki yang lakukannya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan dia di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Nah iya, jadi menentang semua saudaranya. Makanya sampai sekarang keturunan Ismail ini sudah ribut, nanduk semua. Iya. Kayak gitulah. Tafsir Jadi Jalalain pun gitu menyebutkan ada dua itu penafsiran, yaitu Ismail atau Ishak gitu. Jadi intinya bahwa Ismail itu keledai liar, suka nanduk, saudaranya sendiri ditanduk. Artinya tidak ada kedamaian. Baguslah kau akui. Tapi kan gini, biasanya orang itu akan tetap aja bertanya gitu, mana yang lebih benar gitu. Suatu yang lebih benar dari semuanya, yang gitu. Munir yang harus ingat, Pak Munir yang harus ingat, yang lebih benar dari semua para nabi itu, yang lebih sempurna dari semua para nabi itu, hanyalah Yesus Kristus, Pak Munir. Makanya orang Kristen itu berpedoman kepada Yesus Kristus. Siapapun para nabinya, tetap terangnya ada di dalam Yesus. Maka kelakuan-kelakuan yang buruk yang terjadi di zaman para raja-raja atau para imam-imam, itu semua kami katakan itu buruk. Patokannya adalah Yesus. Segala ajaran menurut saya keduanya benar, Yesus. Keduanya benar kalau menurut saya, baik itu Ishak maupun Ismail itu tidak ada yang disembelih. Ngapain diributin? Ya memang nggak ada kuributkan kok, nggak ada ribut aku. Ya, yang kutegaskan sama bro. Gitu. Jadi nggak ada kami ribut itu. Apalagi sama kita tadi penikmat sate daging kurban gitu. Nikmati saja. Sate kambing kalau dinikmati aja. Iya, kerbau pun boleh gitu. Iya. Tapi yang nggak boleh dimiliki itu kelakuan kayak keledai liar, suka nanduk. Pak Munir juga kadang di sini jadi kayak keledai juga suka nanduk. Kalau kurban itu mesti dipersembahkan ke bait Allah tuh. Bukan hanya dipotong di lapangan. Iya, bukan itu bos. Bukan yang sampai itu bukan kurbannya.
Jadi kurban itu tanda perjanjian ya, akan datangnya seorang penebus, seorang juru selamat, seorang Mesias yang menyelamatkan, yang membebaskan, yang memerdekakan, itulah tanda kurban yang dipahami sejak zaman Adam itu. Jadi tanda kelepasan, pengampunan, bukan hanya dipotong ya. Kalau motong itu ya semakin banyak orang kaya, banyak uangnya ya dikasih banyak. Ada yang 1000 ekor. Ada orang kaya setiap provinsi di Indonesia ada sapinya. Dipotongin di situ. Tapi artinya apa ya? Nggak ngerti. Tapi ya banyak juga gunanya. Orang yang susah. Orang kaya korban bisa 20 ekor sapi. Iya. Ada itu siapa kemarin itu yang 1000 ekor katanya korbannya. Entah dimanapun dikorbankan, nggak ngerti kita. Tapi artinya apa? Ya artinya itu hanya motong-motong dikasih kepada orang yang jarang makan daging. Tapi nggak juga, karena dibagi rata juga. Enggak gini. Dapat nggak daging? Tahun ini saya nggak dapat. Tahun-tahun kemarin dapat saya. Biasanya ada 1 kilo lebih. Aku pun nggak dapat, jujur bro. Aku pun nggak dapat bro. Padahal saya yang bantuin. Kantong, oh, aku biasa. Padahal saya yang bantuin loh. Padahal saya yang bantuin. Saya nggak dapat. Soalnya pulang duluan saya. Ada 2 ya, kalau kayak gitu ya salah sendiri lah. Iya, saya pulang duluan kan. Ya udah nanti pergi aja ke tempat sate. Ke tempat sate ikhlas ya itu enggak, mahal. ini tapi keluarga saya ada yang diantarin. Ya udah makan. Oke ya Pak Munir. Jadi Pak Munir doanya itu doakanlah sungguh-sungguh supaya engkau mengenal siapa Yesus itu. Iya. Kalau doa ini bro dari dulu bro, bukan hanya hari ini, jangan salah. Iya, tapi doamu itu nggak sungguh-sungguh dari hatimu. Doamu itu mencobai. Iya, doanya jangan mencobai. Bukan, jangan mencobai. Jatuh cinta kepada Yesus. Oh, bagus lah. Kepada Yesus nggak bisa. Jadi gini Pak Munir, kau baca aja dulu kitab Injil itu, khususnya Injil Yohanes. Bacanya itu utuh, mulai dari Injil Yohanes pasal 1 sampai pasal 21. Jangan kau bacanya. Tapi bukan cuma baca, tapi sambil diresapi, direnungi. Gimana? Kalau nggak yakin, coba aku mau dengar sih. Ya, doanya gimana? Doanya apa Pak? Yesus, aku cinta padamu. Ya, kapan-kapan hadirlah gitu kan. Tapi sampai tunggu hari ini nggak datang-datang. Katanya banyak mualaf yang didatangi, banyak mukaddim yang didatangi. Kok aku enggak gitu? Oh ya, Yesus gua anggap Tuhan cangkruan, teman cangkruk. Kok datang ke sini bohong sekali. Bukan gitu. Ya, Jadi kalau mau berdoa, lu anggap Tuhan itu Yesus itu Tuhan. Lu berdoa sama Tuhan gimana? Hormat, sopan, rendah hati, sungguh-sungguh gitulah. Ya, jika kau memang benar-benar Tuhan, aku ingin kau hadir dalam banyak mengharapkan. Kapan-kapan datang bro ya. Teman cangkruk. Ya gini, enggak bilang gitu. Kan pendeta pun gini, datanglah Yesus yang kedua kalinya. Itu sama mengharapkan dengan kiamat kalau gitu kan. Kalau datang yang kedua kalinya itu sudah kiamat gitu. Emangnya Tuhan itu celup bisa turun naik kan gitu. Itu beda Pak, itu doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, itu beda. Jadi gini, Yesus datang kedua kalinya Pak Munir. Semua orang akan melihat. Segala bangsa akan melihat, tetapi kalau datang ke Pak Munir itu sendiri, bukan itu dikatakan datang kedua kali. Kalau itu dikatakan 2 kali, kemungkinan datang ke Pak Munir datang yang keberapa kali? Karena di waktu Paulus mau mencari murid-murid Yesus, kan didatangin. Apakah itu kedatangan kedua kalinya? Bukan. Nanti Yesus datang kedua kali untuk menghakimi, dan dia akan turun diremuni oleh awan-awan, dan segala bangsa akan melihat. Kita akan semua melihat Tuhan akan datang kedua kalinya. Begitu, men. Nah, itu artinya yang datang itu bukan Yesus. Kan di Alkitabnya kalau Yesus itu cuma datang 2 kali. Jadi kalau ada murtadin yang menunggu Yesus dan berjumpa, berarti bukan Yesus asli gitu. Ya sudahlah, terserah sampai berdoa sama Tuhan. Nggak apa-apa untuk menantang Tuhan datang itu nggak apa-apa. Tapi kan dengan sopan. Bukan caranya. Bukan nantang, bro. Kalau nantang itu ngajak gelut, bro. Lah iya. Tadi dalam doamu aku dengar itu bukan berdoa itu. Itu bicara dengan teman itu. Bro, kapan main ke sini? Apa ke sini sebentar? Enggak. Wah iya, makanya aku bilang berdoa apa ngomong sama teman cangkruk. Nah, itu menghormati Kanjeng Yesus. Nah, kalau menghormati bukan gitu. Sampai menghormati raja pun nggak kayak gitu. Sampai menghormati Muhammad pun nggak kayak gitu. Muhammad tokoh por ini dulu. Ya enggak. Iya. Tadi kamu dengar. Domba dipandu dalam doa cepat domba biar supaya ketemu Gusti Yesus. Bukan, Bro. Kalau kita pandu pun kalau di sana dia tidak sungguh-sungguh berdoa, ngerokok sambil minum kopi. Percuma. Enggak gini, walaupun kita nggak berdoa, Yesus pasti turun nanti, tenang aja. Oh iya pasti, dia akan datang ke dunia kedua kalinya. Itulah. Biarlah kuasa Yesus mengusir segala jin korin-korin itu. Ya.
Ya mungkin apa ya yang menghalangi Roh Kudus itu kok nggak masuk gitu. Padahal hatinya dengan Anda itu sama. Jin kedar. Enggak sama, Pak. Betul. Sama ya, mungkin sama. Bapak Artinya mungkin kalau ada ditimbang itu berarti. kerinduan nggak kira-kira untuk supaya Yesus itu bertemu dengan Bapak? Wah, sangat rindu, bro. Sangat bukan sangat sekali. Sangat sekali rindu. Coba datangi pendeta yang ada di sekeliling Bapak untuk melakukan pelepasan begitu. Ya justru itu kata pendeta tadi, datanglah Yesus. Malah saya berkata pada pendeta itu, Anda itu jangan mengharap Yesus datang, karena Yesus datang kedua kalinya itu nanti kiamat, bro, gitu kan. Yang datangnya itu ya Roh Kudus dalam hidup Bapak. Pendeta siapa, Pak? Pendeta siapa bilang kayak gitu? Akhirnya sini otak ketaking pendeta. Kalau di alamatnya itu di Jalan Ayani, kalau iya. Di alamat saya itu. Kalau saya tidak percaya pendeta ngomong seperti itu. Jadi gini, apa yang disampaikan oleh si Pak itu tuh tadi mungkin nonton dari videonya Mongol. Jadi kalau manifestasi ilahinya Yesus datang ke dalam umatnya itu bisa, tapi kalau hasrat insaninya atau sang khalifa baginda Yesus Kristus nanti yang datang kedua kali itu memang dia akan datang sebagai panglima perang, Pak, ya, yang akan menghabisi kelompok iblis beserta umatnya begitu. Dia akan datang sebagai hakim yang adil, gitu. Jadi dia nggak akan datang seperti 2000 tahun yang lalu. Dia akan datang dengan begitu perkasa. Dan tentunya umat iblis yang tidak mengikut Yesus Kristus akan dibinasakan, Pak. Dan kita nggak tahu. Betul bro. Jadi menurut Anda ya, Yesus datang kedua kalinya itu dalam rangka apa? Apa yang dilakukan? Mengumpulkan umatnya dan menghabisi para pengikut-pengikut iblis. Dan membawa umatnya untuk ke langit baru dan bumi baru untuk menikmati kebahagiaan bersama dengan dia. Katanya jadi hakim. Iya, menjadi hakim akan menghabisi para iblis-iblis dan pengikutnya. Bagi yang tidak percaya kepada dia itu kan sama saja dengan pengikut iblis. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau jadi hakim kan tentu ada yang ditanya. Misalkan seperti pertanyaan saya kemarin itu, saat Anda ditanya oleh Yesus, atas kehendak siapa kamu mempertuhankan aku, kan gitu. Di situ udah nggak ada tanya-tanya jawab lagi, Pak. Yesus tahu, Pak. Kalau yang ikut Yesus sudah, ayo ikut aku ke surga. Yang iblis udah langsung dilemparkan ke neraka. Itu udah sebagai bukti penghakiman dengan menghabisi itu, Pak. Enggak ada tanya jawab lagi. Pak, jadi Allah itu harus bertanya ya. Di hari penghakiman itu Allah harus bertanya ya. Allah ketok palu, langsung ketok palu. Kamu ke surga, yang lain ke neraka. Yesus nggak butuh tanya ini tanya itu, tapi Allah butuh menanyakan. Jadi artinya Allah nggak mengetahui ya. Masa sih? Iya kan, bukan nggak mengetahui, cuman kalau udah mengetahui untuk apa ya ditanya lagi? Ya udah, oke, kamu masuk neraka, kamu masuk surga, kamu ya udah gitu. Nanti orang itu akan bertanya, yang masuk neraka itu, kenapa Anda memasukkan aku ke neraka? Anda belum menjelaskan kesalahan saya kan gitu. Jadi teman-teman, kalau Muslim gitu kenapa? Aku percaya dengan benar omongannya Pak Munir ini. Karena nanti di sana manusia dan Tuhan akan berdebat. Enggak berdebat. Oh gitu ya. Loh, kok enggak berdebat? Sekarang gini Pak Munir, kenapa aku katakan berdebat? Ada alasannya. Karena umat Islam sangat percaya dengan hal tentang keselamatan itu adalah pahala dan dosa. Dari situlah nanti berdebat. Allah, saya sudah sholat, sudah matiin cecak setiap hari. Tidur malam sunah Rasul itu kan sama seperti pahala membunuh berapa Yahudi. Aku sudah sunat. Saya sudah sunat. Kau masukkan aku ke neraka. Mana buktinya aku buat kesalahan? Ayo ditimbang baik-baik. Jangan kayak KKN loh ya. Tentang Allah Maha tahu. Makanya aku sarankan kalian umat Islam. Aku sangat percaya. Bilang sama si Alex. Saya sangat percaya umat Islam akan masuk surga semua. Sangat percaya. Karena apa? Pemahaman iman umat Islam adalah pahala dan surga. Dan saya yakin umat Islam pahalanya lebih banyak dari dosanya. Mau bukti? Malam sunah Rasul itu pahalanya sebesar apa?
Nah, itu Pahalanya makanya sebesar itu sama itulah seperti keistimewaannya. 100 orang Yahudi kalau nggak salah ya. Nah, betul. Membunuh cicak. Ya, apalagi orang tajir pulang pergi ke Mekah. Wah, sudah jaminan. Jadi nggak usah bingung. Makanya saya sarankan untuk Pak Munir, dicatat itu pahala-pahalanya Pak Munir. Nanti untuk bekal debat saya ngomong. Enggak ada gunanya. Loh, enggak ada Ada gunanya. malaikat yang mencatat. ini kalau ditipu gimana? Bukannya Begini Allah maha penipu. Itu semua enggak ada gunanya. Sekarang Nggak ini taunya pas di sana, loh kok berbeda yang dari apa yang gunanya diyakini. adalah dia harus belajar akrobat, meniti tali supaya di sana bisa melewati jembatan Shirathul Mustaqim yang Keliru. Jadi gini Pak. domba yang keliru. Gini Pak Jusdom. Jadi nanti sebelum melewati Shirathul Mustaqim itu ditimbang dulu. Kalau pahalanya lebih banyak. Salah, kemarin si Munir bilang udah masuk neraka dulu baru ditimbang. Jadi aku masih ingat omongannya Pak siapa itu yang dulu sering ke sini. Itu Munir ngomong katanya Bukan kemarin. Pak Munir, kawan kita dulu. Gue kalau bahas Udah masuk timbang-timbang dulu baru itu, ditimbang. kalau timbang-timbang itu jadi inget dewa di Mesir itu loh. Gini, setahu aku Shirathul Mustaqim itu akan dilewati oleh orang-orang yang dosanya lebih banyak. Dia akan nampak lebih kecil, lebih susah untuk jalan. Tapi orang berpahala dia akan langgeng aja lewatnya. Jadi bukan akrobat, jadi tentang pahala dan dosa itu. Ya aku nggak mau melintirkan harus pakai akrobat loh ya. Jadi saya yakin itu harus pakai akrobat untuk lewat itu. Enggak, karena waktu itu aku diskusi sama teman kita yang lama itu loh, yang tua itu loh. Yang katanya Kelvin udah mati itu loh. Pak Dani, ini loh. Pak Dani. Nih. Lu pernah lihat ini gak nih? Pak Dani. Nih. Dani pernah ini ngomong. Timbangan ini nih. Anubis. Nah, itu ditimbang mana yang lebih berat, lebih. Yang nimbang dia, Bro. Mending gua kabur, Bro, masuk neraka. Itu domba itu. Dia loh ya. Itu dewa domba. Dewa Mesir ini yang ada kayak begini ditimbang nih mana yang lebih baik hatinya. Berapa lama dia di neraka? Kalau yang nimbang dia ini yang tadi gambar itu. Kalau langsung hitung nerakanya dia. Satu hudud. Kan beberapa hudud. Satu hudud aja 80 tahun di neraka. Serem ya? Ya. Jadi jangan khawatir Pak Munir. Kalau Pak Munir beriman kepada Islam, sudahlah jaminan masuk surga, usahlah, percaya aku. Tapi sayang, gua nggak tertarik sama surganya sampean, sama ajaran sampean. Mending gua masuk milih nerakanya sampean deh. Jujur. Nanti aku nggak kawin lagi, Bro. Nggak ngurus. Saya nggak peduli di situ, ya. Karena proses keselamatan dalam Islam itu pahala dan dosa. Dan saya jamin umat Islam semua masuk surga oleh karena pahala dan dosa. Berani bertaruh aku. Udah. Kalau tanya dulu Pak Munir ke Ustaz, pahalanya sunah Rasul itu berapa? Satu ya, nanti kapan-kapan tanya, pahalanya orang sembahyang itu berapa? Lu taker deh, banyakan mana? Itu ya, catatan nanti. Saya taruh di laptop, jadi mau meninggal nanti bawa laptop apa bawa HP. Nanti dari sana diskusi sama Allah. Ini lo, amalku banyak, pahalaku banyak, kok masukkan aku ke neraka, dosaku banyak. Aduh, emangnya bisa bahasa Arab ya? Kalau mau debat sama Allah harus bahasa Arab dong. Wah, ya itu. Iya dong. Iya, kalah berarti Munir. Wah, dijeblosin. Iya, sorry lo Munir. Iya benar katanya Al-Bulanda. Allah ngomong apa lu? Amin. Kamu sedekah ya? Amin. Gitu. Wah, hancur sudah. Udahlah, yang lain lah. Pak Munir. Kan kan ada malaikat yang mencatatkan. Jadi untuk apa lagi ya bersoal jawab? Untuk apa lagi bertanya ya? Pak Munir. Oh, Pak Munir. Saya naik banding. Ya bukan Allah nggak tahu, tapi kan Allah itu mau ngasih tahu pada kita aja. Gitu. Makanya bentangan aja kan malaikat udah catatkan. Makanya bentangan aja. Mungkin ada screen, mungkin ada layar di depannya. Oh ini pesan. Nah, makanya apa lagi bersoal jawab. Betul, nanti kita itu dikasih buku ya, seperti kitab. Buku, ya? Terimalah ini kitabmu katanya kan, buku catatan amalmu. Jadi kita itu sekecil apapun diperlihatkan gitu apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Sekarang saya tanya, Pak Munir, umur 10 tahun pernah sembahyang nggak? Ya iyalah Bro. Iya kapan? Ya mulai kecil sudah diajari sembahyang. Iya, 5 waktu nggak? Pernah bolong nggak? Ya pasti lah ada bolong. Nah lupamu itu diambil Allah. Iya, yang dicatat itu yang lupa-lupa dan yang ingat itu. Munir, kamu umur 10 tahun tidak sholat 5 waktu, cuma sholat 2 kali. Betul. Ya. Betul. Mau protes harus bisa bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab nggak bisa protes. Loh, semua diambil Bro. Bro. Aja.
Enggak, di alam kubur aja orang kan udah berbahasa Arab. Di alam kubur aja orang juga berbahasa Arab. Oh, sudah bisa bahasa Bahasa Arab. pun bahasa Arab. Iya. Oh, Ini Pak Munir yang nggak bisa otomatis, bahasa bro. Arab, Arabic dikubur. mania. Karena gini bro ya. Tunggu Roh dulu. kita itu pun dulu dalam bahasa Arab waktu berkomunikasi gitu. Berarti kalau Dengan Pak ucapan Munir kita. nggak tahu bahasa Arab, yang tahu rohnya Pak Munir. Nah, ini kan setelah jadi manusia. Manusia itu kan diartikan amnesia, lupa. Oh, berarti ya biasa saya. lah, wajar. Nah, ya belajar. Nggak usah belajar pun nggak apa-apa. Nanti gini. Apakah Allah itu tidak mengerti semua bahasa manusia, Pak? Harus berbahasa Arab. Ya, tentu. Tunggu dulu. Gini aku bicara dulu. Kejar-kejaran. Tak catat dulu Pak Munir. Ya. Pak Munir sekarang tidak tahu bahasa Arab. Ya. Halo. Ya. Nanti kalau sudah dikubur, Allah membisahkan ya. Ya pasti bisa, pasti. Ya berarti semua umat Islam di Indonesia nggak usah lah belajar bahasa Arab. Itu apa? Kedalaman hatimu aja Tuhan tahu, Pak. Di kuburan nanti ya, dibisahkan. tujuannya untuk belajar bahasa Arab di Indonesia adalah berkomunikasi dengan orang Arab misalkan. Untuk mengenal kitabnya kan harus pakai bahasa Arab. Nah iya, tapi kan tidak terlalu penting toh. Teman Arab ya, juga nggak ada, ya toh. Untuk mengetahui kitab bagaimana bro? Nah, kan ada terjemahan. Ya boleh juga. Yang terjemahkan itu orang-orang pintar semua loh bro. Ya kalau mau pengen lebih pintar kan harus pandai sendiri, nggak usah baca terjemahan supaya nggak ditipu terjemahan kan gitu. Kan nanti di kuburan kan dipisahkan, dimampukan bahasa Arab. Gimana sih pemikirannya? Sekarang ya kan Pak Munir, tujuan bahasa Arab itu kan bukan hanya itu. Aku yakin doa Pak Munir selain bahasa Arab tidak diterima ya. Jadi pemerintah di Indonesia, di DPR yang berdoa pakai bahasa Indonesia itu nggak didengar karena Allah nggak ngerti. Berarti mulai saat ini Pak Munir harus berbahasa Arab nih komunikasi ngomongnya. Pak Munir pakai bahasa Indonesia. Setiap sidang MPR itu pasti ada doa sebelum masuk ke persidangan, ya toh. Selesai juga berdoa. Kan pakai gunakan bahasa Indonesia. Terakhirnya pakai bahasa Arab. Yang didoakan di bahasa Indonesia ini Allah nggak ngerti. Lili kon ngomong opo kata Allah. Bener nggak? Ayo, di itu lo gedung MPR itu. Betul. Iya, percuma Ustadz berdoa pakai bahasa Indonesia. Karena Allah nggak ngerti. Betul, kon ngomong opo nggak ngerti aku. Akhirnya terakhirnya dibilangin, oh ya oke. Gitu toh. Tapi keinginan yang didoakan bahasa Indonesia ini tentang rakyatnya, tentang ini, Allah nggak ngerti. Bukan gitu bro. Jadi makanya nggak dikabulkan. Kabulkan ya Allah. Nggak ngerti Allah itu. Padahal Pak Munir berdoa, ya Allah mohon kabulkanlah permintaanku. Nggak ngerti Allah. Kau ngomong apa dul? Nir, karo aku. Saya nggak tahu. Gitu. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Ngomong apa kon dul? Nir. Ya, tentu kalau Allah itu kan tentu kalau Allah itu kan Maha mengerti. Yang enggak ngerti itu kita. Astaga naga, sekarang sudah kebuka. Ya. Kalau kata Pak Munir, Allah hanya tahu bahasa Arab. Jadi Pak Munir berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kami ini yang sudah zolim dengan ya Allah. Allah berkata, Nir, kau ngomong apa? Nir, kamu bicara apa sama aku? Gak jelas suaramu, gak tahu aku. Benar tidak? Ya dengar. Ya sudah benar. Jadi gak usah ngomong, ya Allah ampuni aku. Belajar bahasa Arab. Artinya, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Belajar itu. Ya Allah tunjukkanlah aku suatu berkahmu. Dan berilah aku hidayah. Benarkah dia akan jadi calon istriku yang kedua? Nah itu. Bahasa Arabnya apa? Paham ya? Oke, kalian lanjut. Jadi yang dilanjutkan Pak, benarin dulu Pak. Arab itu cuman ada 5, ada 3 masalah ya. Bismillah, selawat, terus Bismillah, terus selawat, terus ya itu aja. Yang penting ada selawatnya gitu. Dan selawat itu nggak bisa dipakai bahasa Indonesia. Selainnya itu boleh pakai bahasa Indonesia gitu. Nggak sambung lagi. Allah ngerti apa aja? Hanya berapa bahasa? 5 bahasa itu aja. 5 kata-kata itu aja. 5 kalimat itu aja. Halo, Pak Munir. Makin nggak jelas sampai. Hati-hati lo ngomong sama saya. Kalau ada aku lo ya. Ayo Pak Munir.
Pak Munir, Allah hanya bisa hanya mengerti bahasa berapa kalimat yang nggak boleh diindonesiakan. Syahadat. Terus apa lagi? Pak Munir jangan ditutup tomiknya. Ditanya. Bismillah. Siapa tahu domba kecil jadi muak. Masa Tuhan terbatas dengan bahasa. Itulah suka membatasi kuasa Tuhan. Jadi Nabi Isa dulu ngomong bahasa Arab juga ya, Nabi Isa. Di Palestina, di Yerusalem. Apa diam? Domba. Domba. Ini udah mau maghrib kok. Berarti mesti baca doa dulu. Albulanda, saya mau tanya. Mesti baca doa dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Iya. Untuk saudara Albulanda, pahala membunuh Yahudi itu apa sih? Gimana sih tentang membunuh Yahudi? Pokoknya apa yang mereka dapatkan dengan membunuh Yahudi? Nggak tahu saya. Seperti apa ya, Yahudi itu akan tanggung dosanya ya. Kalau Yahudi, Pak Munir sholat dulu deh nanti itu. Saya lagi ngobrol sama itu. Ya. Karena kalau Pak Munir ngomong, nanti saya tagih PR-nya Pak Munir nanti. Ini kan malam Jumat toh? Oh, Jumat malam sekarang. Jumat malam, tadi malam. Itu ya. Mesti baca ngusir roh syaiton. Nah, ini Bro Albulanda. Ya. Apa sih? Bunuh orang Yahudi. Kalau misalnya kita bunuh orang Yahudi, satu orang Yahudi dapat apa gitu. Masa sih tanya gua bukan ustaz kok. Kan biasa tahu. Tapi kan apa ya kemarin apa ya? Orang menurut hadis lah atau mungkin ada. Ya di hadis kan kalau bunuh Yahudi, kalau bunuh Kristen ada di Al-Qur'an. Ini di live kan ya tanya aku. Nggak jadi deh. Masa sih tanya gua. Nggak apa-apa kalau kita bertanya, kita kan diskusi kira-kira apa sih pahalanya orang umat Islam bunuh Yahudi. Ya menurut hadis gitu, kira-kira ada yang tahu nggak informasi. Tapi tentang sunnah Rasul sunnah Rasul nah, itu. Tunggu dulu. Belum sampai di situ. Ini ada programnya nanti berjalan terus. Kalau udah tahu dengan jelas berapa, kan enak. Ya. Lagi di-live-kan, Bro. Nggak apa-apa, selama kita masih bertanya dengan baik ya, dan jangan mengklaim. Jadi kalau tapi kita saya tekankan dulu. Tapi kalau ada kita pengetahuan nggak apa-apa. Malam Jumat loh. Saya tekankan ya, sunnah Rasul bukan ML malam Jumat. Apa? Bersihkan masjid itu ada di Sahih Muslim. Itu pada malam Jumat. Sekarang ada nggak umat Islam menentang bahwa ML malam Jumat itu bukan sunnah Rasul? Aku nggak tahu itu, tapi yang tertulis itu yang saya tahu HR by Hakim bahwa ini disebut. Itu salah satunya. Ini membaca sampaikan hadisnya dulu domba kecil supaya kita cek kebenarannya. Ada nggak hadisnya? Kalau nggak ada ya. Iya. Oh, tinggal browser aja bro itu sunnah Rasul. Saya ngomong nomornya ya, Muslim nomor 850 dia bilang gitu, membersihkan masjid malam Jumat, dia bilang gitu. Nah, tapi bukan itu poinnya saya. Poinnya saya itu ada beberapa hadis yang mengatakan kalau kita melakukan sunnah Rasul ya, pada malam Jumat itu sama dengan membunuh 100 Yahudi. Terus di hadis yang lain mengatakan 1000 Yahudi. Hadis yang lain lagi 7000 Yahudi. Makanya saya tanya, membunuh Yahudi satu, pahalanya apa gitu. Gue penasaran loh sama cerita itu yang semut berdoa di atas punggung Ibrahim. Oh aduh. Semut itu berdoa. Domba yang itu sering diceritain nabi-nabi. Itu cuma aku dapatnya, itu nggak bisa aku ingat-ingat. Aku kan senang mendengarkan cerita-cerita para nabi. Karena kadang-kadang sama teman-teman muslim, sini gua ceritakan para nabi. Aku pernah dengar itu semut berdoa katanya ya Allah gitu. Apa gitu? Dengan kaki-kaki itu menghadap ke langit. Kaki-kaki menghadap ke langit. Masih live tuh ini. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ini ya. Sekarang kita tanya aja di Google tentang sunnah Rasul. Oke, berarti ini aja. Kita hentikan dulu live-nya ya. Terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan. Kita cukupkan dulu live-nya, nanti lanjut lagi. Tuhan memberkati semua.
Itu ada yang minta link itu Pak di live itu. Mau masuk kayaknya. Oh bagus itu. Siapa itu? Apologet muda itu mau masuk tadi.